Sementara itu, para warga yang masih terjebak di tingkat bawah meminta pada penjaga untuk membuka pintunya. Namun para penjaga tidak bergeming sama sekali, karena mereka tak berani untuk membukanya tanpa adanya perintah dari si kampret Bernard. Teddy pun bertanya apa yang terjadi. Mereka mengatakan kalau penjaga telah menahan semua pengiriman, termasuk suplai makanan untuk warga tingkat bawah. Dan tentu mereka sangat panik karena mereka akan kelaparan. Sementara itu, Shirley sedang mengobati luka Knock di tempat Martha. Knock mengatakan pada Martha kalau kita akan menolong Macklin, karena Macklin merupakan ketua persediaan untuk mereka, dan tentu perannya sangat penting. Martha bilang mungkin Bernard tak peduli akan hal itu, dan akan tetap menghukum Macklin. Martha juga mengatakan kalau Sherry Paul sedang mencari kita. Lebih baik Knock dan Shirley pergi untuk bertemu dengannya. Sedangkan Martha akan tetap di sini karena Sherry Paul akan datang sendiri ke rumahnya. Kemudian Knock mengajak Shirley ke bengkel pembuatan senjata untuk bertemu dengan Ferdy. Di sini mereka terlihat sedang sibuk untuk membuat senjata. Ferdy mengatakan sudah melakukan apa yang Knock perintahkan dan semuanya sudah selesai. Dan ternyata Knock meminta pada Ferdy untuk membuat senjata sebanyak mungkin. Dan Shirley yang melihatnya sangat terkejut, karena Knock telah menyiapkan semuanya dengan matang. Dan itulah alasan dari Knock meminta pada Ferdy supaya tidak membuat senjata untuk orang lain, agar Ferdy lebih fokus untuk membuat senjata yang dia pesan. Tak lama Teddy datang untuk mengatakan kalau Bernard telah menutup jalan ke tingkat bawah, yang artinya pengiriman bahan makanan akan terhenti. Dan sekarang warga tingkat bawah mulai panik. Namun masalahnya bukan hanya itu saja. Ternyata stok makanan yang mereka punya terdapat racun tikusnya, di mana ada seseorang yang sengaja telah menaruhnya. Dan tentu orang itu bekerja sama dengan Bernard. Dengan begitu mereka pun harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, Paul menyuruh pada Pelik yang merupakan asisten dokter untuk mengeluarkan peluru yang ada pada Patrick. Karena sekarang ini dokter yang ada di tingkat bawah sedang pergi. Namun Patrick tak yakin karena Pelik hanyalah wakil dokter. Dan Patrick bertanya pada Paul, apakah kamu yakin? Namun Paul malah balik bertanya pada Pelik, apakah kamu bisa melakukannya? Pelik pun hanya mengangguk saja. Dan langsung mengeluarkan alat untuk mengambil pelurunya. Dan tentu hal itu membuat Patrick semakin panik. Karena ternyata Pelik belum menyuntikkan obat anestesi agar Patrick tidak kesakitan. Pelik pun mengatakan kalau dia tidak punya, karena hanya dokter yang punya obat itu, sedangkan dia hanyalah wakilnya. Dan Pelik pun hanya punya obat aspirin. Dan ya tentu saja Patrick pun menolaknya. Kemudian Paul meminta bantuan pada istrinya untuk mengirimkan dokter ke tingkat paling bawah. Namun tak ada yang boleh tahu tentang hal ini. Hank bertanya apakah Paul akan menangkap Knock, Shirley, dan juga Martha. Paul mengatakan kalau mereka harus ditangkap demi kebaikan semua orang dan juga demi kebaikan Silo. Hal itu wajar saja karena Paul tidak tahu bahwa mereka telah dijebak oleh si kampret Bernard. Dan Paul yang merupakan seorang sheriff hanya menjalankan tugasnya. Hank mengatakan kalau dia akan membantu untuk menemukan Knock dan juga Shirley. Paul mengatakan jika mereka merasa bersalah dan warga Silo yang baik, maka mereka pun akan datang ke kantor sheriff tanpa harus dipaksa. Sementara itu, Bernard mengawasi para warga tingkat bawah yang meminta pada petugas untuk membuka pintunya. Di sini warga Silo tingkat paling bawah yang sangat panik meminta pada Knock dan juga Shirley untuk menyerahkan diri. Awalnya warga pun ingin menolong mereka berdua. Namun kini para warga sangat takut akan kelaparan karena Bernard telah menutup jalan masuknya. Oleh karena itu mereka meminta pada Knock dan Shirley untuk menyerah. Shirley pun bersumpah kalau kita tidak membunuh Hakim Meadow, karena pada waktu itu hanya ingin bertemu dengan Hakim Meadow. Namun apesnya kita telah dijebak oleh Bernard dan juga Sim, karena saat masuk Hakim Meadow sudah mati. Dan kita pun sangat bersyukur masih bisa hidup. Namun salah satu warga mengatakan, berapa lama lagi kita semua akan hidup, karena kita semua tak ingin mati kelaparan. Dan apakah pantas kita semua mati hanya untuk kalian berdua? We killed Judge Meadows? When there's none left for them either. It seems to me like they... Martha mengatakan kalau Bernard sudah menang.
karena dia akan membunuh para mekanik yang dituduh telah membunuh Hakim Meadow, di mana para mekanik akan dihukum untuk pergi keluar ataupun digantung. Namun para mekanik pun tak akan menyerah begitu saja, karena Bernard akan tetap menindas warga tingkat bawah, sebab warga tingkat bawah yang paling direndahkan. Oleh karena itu, daripada saling menyalahkan, lebih baik kita mengumpulkan sumber daya dan berjuang untuk hidup, agar warga tingkat bawah tidak diremehkan lagi. Dan hari ini kita tidak akan kelaparan, karena ternyata Teddy membawa makanan untuk mereka, di mana makanan itu mereka dapat dari pembuangan sampah. Namun tentu makanan itu bukanlah sampah, karena ternyata ada warga tingkat atas yang telah mengirimkan makanan itu untuk mereka. Karena sebagian warga tingkat atas telah menjadi sekutu mereka dan mendukung para mekanik untuk melawan. Tentu hal itu membuat mereka semua sangat senang. Thanks for always keeping the power on. Juliet lives. Namun sialnya, ternyata Rick pun tahu dan melaporkannya pada Bernard. Kalau ada warga tingkat atas yang telah mengirimkan makanan untuk warga tingkat bawah lewat pembuangan sampah. Namun Bernard terlihat biasa saja, karena dia sudah tahu hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, Bernard meminta pada Rick untuk menjaga tempat pembuangan sampahnya. Karena lambat laun makanan itu akan habis dan mereka akan kelaparan. Dan tentu mau tak mau warga tingkat bawah akan menyerahkan para mekanik itu. Sementara itu, istri Paul yang bernama Catherine bertemu dengan Nicole. Catherine mengatakan kalau Paul butuh bantuan dokter Nicole, karena di tingkat bawah ada seseorang yang sedang sakit. Dan tidak boleh ada yang tahu karena ini sangat rahasia. Awalnya Nicole pun merasa ragu karena harus punya izin untuk pergi ke sana. Namun karena Nicole orang yang sangat baik, dia pun akan pergi ke sana. Namun tentu di sini penjaga melarang mereka untuk pergi karena jalan ke tingkat bawah telah ditutup. Nicole mengatakan kalau dia seorang dokter dan diminta oleh Seri Paul untuk membantu seseorang. Namun tetap saja penjaga menyuruh mereka untuk kembali. Catherine pun lalu mengatakan kalau dia istri dari Seri Paul dan ini sangat darurat, di mana akan ada yang melahirkan dengan cara disesar. Dan hanya ada 2 dokter yang dapat melakukannya, salah satunya dokter Nicole. Jika terjadi sesuatu pada wanita itu maka kamu telah melanggar aturan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Mendengar hal itu, penjaga pun mengizinkan mereka untuk pergi. Sementara itu, Teddy merasa khawatir jika makanan telah habis, maka kita semua akan kelaparan. Dan apakah kita akan menyerah? Namun ternyata Shirley dan Nock telah merencanakan sesuatu untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Di lain sisi, Martha sedang memikirkan nasib dari sahabat baiknya, yaitu Macklin. Namun tak lama ada yang mengetuk pintu. Deb? Dan ternyata yang datang adalah Paul bersama dengan Hank. Martha pun sempat mengira kalau mereka akan menangkapnya. Namun Paul hanya ingin bertanya tentang apa yang terjadi pada Hakim Meadow. Martha mengatakan kalau dia tidak tahu apapun, karena dia tidak ikut masuk ke dalam, di mana yang masuk hanya Nock dan juga Shirley, sehingga meminta pada Paul untuk bertanya pada mereka saja. Namun Paul memaksa pada Martha untuk mengatakannya, karena pastinya Nock telah menjelaskan semuanya pada Martha. Martha pun akan mengatakan semuanya. Jika Paul mengatakan di mana Macklin, apakah dia masih hidup? Namun jika Paul tak mengatakannya, maka Martha pun tidak akan mengatakan apapun. Sementara itu, Lucas mengatakan pada Bernard kalau dia butuh waktu untuk memecahkan kode dari Salvador Queen karena kodenya sangat amat rumit dan harus menyusunnya kembali. Bernard pun meminta pada Lucas untuk melanjutkannya. Kemudian Bernard pergi ke tempat IT untuk bertemu dengan Camilla. Bernard pun bertanya kenapa kamu menolong para mekanik untuk kabur. Camilla pun terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau dia mendapat laporan bahwa semua mantan penjaga diminta untuk membantu menangkap para mekanik itu. Dan Camilla berhasil mengamankan mereka berdua ke tempat aman. Kemudian dia memberitahu pihak yudisial untuk datang. Namun pada saat itu tidak ada yang datang, sehingga Camilla terpaksa menahan mereka di rumah temannya, karena takutnya para warga akan membunuh para mekanik itu. Karena bagaimanapun juga mereka sama seperti kita, yaitu warga Silo. Mendengar hal itu, Bernard pun percaya. Namun tetap saja Camilla merasa tidak tenang.
Sementara itu tanpa diduga, dengan beraninya Nok pun menghampiri para penjaga dan meminta pada warga untuk kembali. Namun penjaga yang melihat Nok merasa sangat panik dan melapor pada Rick kalau kita butuh senjata sekarang juga. Karena situasi semakin memanas dan tentu akan sangat berbahaya. Tentu hal itu membuat Rick sangat panik. Bahkan saat Diego akan mengatakan sesuatu, Rick pun malah menghiraukannya dan langsung pergi. Sehingga Diego mengirim pesan pada Sim untuk bertemu sekarang juga. Why am I here, Diego? Di sini Diego mengatakan kalau para mekanik akan menyerang menggunakan senjata. Namun tentu masalahnya bukan hanya itu saja. Karena dia mendapat pesan dari bibinya di tingkat 135, di mana para mekanik itu terbagi menjadi dua kelompok. Dan satu kelompok punya gergaji yang dapat memotong beton dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, Sim pun langsung pergi untuk bertemu dengan Bernard. Namun Bernard pun tak ada di ruangannya dan hanya ada Lucas. Sim yang melihat Lucas ada di sana sangat marah. Karena seharusnya Lucas ada di tempat penambangan. Lucas mengatakan kalau Bernard menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Namun Lucas pun tak mengatakan apapun tentang kode itu pada Sim karena sangat rahasia. Kemudian Sim pergi ke tempat IT untuk bertemu dengan istrinya dan menjelaskan semuanya. Camilla mengatakan mungkin saja dengan gergaji beton itu, para mekanik akan memotong lantainya. Namun Camilla pun sempat berpihak kepada para mekanik karena mereka hanya ingin bertahan hidup untuk mendapat makanan. Dan Sim yang merupakan seorang hakim tak bisa melakukan apapun. Sim mengatakan kalau mereka akan membahayakan orang lain dan harus ditangkap. Dan ya, ternyata benar saja. Teddy pun bersama yang lainnya berhasil memotong lantai itu dengan sangat mudah, di mana mereka akan pergi ke tingkat atas. Sementara itu, Nicole bersama dengan Catherine telah sampai di tingkat bawah dan bertemu dengan Paul. Paul sempat terkejut karena Catherine malah ikut, di mana tempat ini tidak aman lagi. Catherine mengatakan sekarang ini semua tempat tidak ada yang aman. Kemudian setelah Patrick disuntik, dengan hati-hati Nicole pun langsung mengeluarkan peluru itu dan berhasil mengambilnya. Dan karena Paul telah menepati janjinya, Paul pun meminta pada Patrick untuk mengatakan semuanya. Awalnya Patrick tak ingin mengatakannya, sehingga Paul meminta pada mereka untuk menunggu di luar, karena dia ingin bicara berdua dengan Patrick. Criminal. Patrick mengatakan mungkin hal ini akan merusak hidupmu, karena kamu tidak akan percaya. Dimana pada waktu itu saat komputernya terputus dari jaringan, mungkin Paul pun mengira kalau sistemnya sedang direset ulang. Tapi hal itu dilakukan oleh Danny yang merupakan temannya untuk memasukkan harddisk pada komputer yang ada di silo. Karena mereka ingin membantu Juliet. Dan isi harddisk itu sama dengan gambar yang Paul temukan di tempat Juliet. Namun mereka berdua malah tertangkap oleh Sim. Kemudian Sim menyuruhnya untuk melemparkan molotov ke kantor sheriff. Karena Sim berjanji akan menghilangkan semua ingatan tentang istrinya. Namun ternyata Sim telah berbohong padanya. Dan tentu hal itu membuat Paul sangat terkejut. Bullshit, but I didn't have a lot of options with a hood over my head. And that wishes I never told you that. Sementara itu, dengan perasaan yang sangat amat watados, Bernard bertemu dengan mayat Hakim Meadow. Di sini Bernard mengatakan bagaimana jika aku gagal. Karena selama 140 tahun Silo ini aman. Dan mungkin sekarang semuanya akan hancur akibat olehnya. Namun sebenarnya tujuan dari Bernard hanya ingin melindungi agar semua orang tetap aman. Namun Bernard malah membuatnya menjadi berantakan. Oleh karena itu sambil menangis si kampret Bernard meminta maaf karena telah melibatkan Meadow. Di lain tempat Nok telah bersiap dengan rencananya dan memberikan kode menggunakan jari pada temannya. Sehingga temannya bergegas menyiapkan semuanya. Tak lama Rick datang dan bertanya pada anak buahnya apa yang akan mereka lakukan. Namun anak buahnya tak tahu apapun. Sementara itu Camilla kembali bertugas dan menyuruh pada penjaga untuk menunggu di sini karena mungkin saja para mekanik akan datang. Di lain sisi, kelompok Shirley berhasil masuk ke tingkat atas dengan cara memotong lantainya dan mereka pun langsung pergi ke tempat lain. Namun mereka malah bertemu dengan Rick dan juga Camilla. Alhasil Rick menyuruh pada anak buahnya untuk menangkap mereka.
Sedangkan kelompok dari Nock telah bersiap dan akan menarik pagar itu menggunakan kabel. Dan ternyata mereka akan mengepung para penjaga. Hal itu membuat Rick sangat panik dan menyuruh untuk mundur, karena jumlah mekanik lebih banyak dan mereka membawa senjata. Dengan terpaksa, para penjaga pun langsung kabur ke tempat aman. Di sini Rick menyuruh pada mereka untuk berhenti. Namun Nock pun tidak merasa takut dan mengatakan jika kamu membunuh salah satu dari kami, maka kami akan membunuh kalian semua. Mendengar hal itu, Rick hanya terdiam. Dan Shirley mengatakan mulai sekarang tingkat ini batas aman antara kalian dan para mekanik. Tentu Rick pun semakin kesal. Dan mau tak mau harus mengakui kalau para mekanik telah menang. How about we make this level the new boundary? Kemudian Rick mengatakan semuanya pada Bernard. Kalau para mekanik telah berhasil menguasai 10 lantai. Jelas saja Bernard merasa sangat kesal. Karena ternyata para mekanik telah berhasil mengambil alih tempat pertanian. Padahal dari awal tujuan dari Bernard membuat mereka kelaparan agar tunduk padanya. Namun sekarang mereka malah menguasai tempat pertanian. Sementara itu, Paul kembali datang ke tempat Martha. Dan mengatakan kalau Hank telah mencari tahu di mana Macklin ditahan. Namun anehnya Hank pun tak tahu Macklin ada di mana. Paul menjelaskan mungkin saja sekarang Macklin ada di rumah sakit. Karena setiap orang yang dianggap sangat berbahaya akan diasingkan di suatu tempat. Dan Paul tak tahu tempatnya ada di mana. Hal itu membuat Martha merasa khawatir. Karena Macklin sedang sakit dan tak akan mampu untuk bertahan hidup. Namun Paul akan berusaha untuk mencarinya. Oleh karena itu, Paul meminta pada Martha untuk menjelaskan semuanya tentang yang terjadi pada Hakim Meadow. Kemudian Paul bertemu dengan Nock dan juga Shirley. Paul mengatakan dia sudah tahu semuanya dari Martha. Kalau kalian sudah dijebak oleh Bernard dan juga Sim. Shirley mengatakan apa yang dikatakan oleh Martha adalah kebenaran. Karena kita tak pernah membunuh Hakim Meadow. Namun Paul malah menghubungi Bernard untuk mengatakan kalau dia tahu di mana Nock dan juga Shirley. Namun untuk sekarang Paul pun tak akan mengatakan di mana mereka. Karena akan mencari tahu semuanya tentang kematian Hakim Meadow. Mendengar hal itu membuat Bernard sangat panik dan menyuruh pada anak buahnya untuk mematikan semua radionya. Bernard pun beranggapan kalau Paul telah berpihak pada para mekanik. Namun Paul mengatakan pada mereka kalau dia tidak berpihak pada Bernard ataupun pada kalian, melainkan berpihak pada hukum. I just lost the sheriff. And with the law. Sementara itu, sedikit demi sedikit, Lucas mulai bisa memecahkan isi dari kodenya. Namun isinya masih belum ada petunjuk, dan Bernard pun mengatakan kalau ini memang sangat rumit. Namun anehnya tanpa diduga, ternyata Bernard malah menunjuk Lucas sebagai wakil wali kota yang baru. Tentu saja hal itu membuat Lucas sangat amat terkejut, dan Lucas pun bersedia menerimanya. Sementara itu, Nicole bertemu dengan Martha. Di mana Nicole sangat hatur thank you pada Martha karena selama ini telah mengurus Juliet. Dan berkat bantuan Martha, Juliet pun dapat melewati bukit itu dengan mudah. Sehingga Nicole pun bertanya apakah Juliet masih hidup. Namun Martha tak yakin akan hal itu. Di tempat lain, Juliet terbangun dari pingsannya. Solo pun yang melihatnya merasa senang karena Solo telah mengganti perban yang ada pada tangan Juliet. Juliet pun bertanya di mana helm dan juga kostumnya. Karena dia harus pergi ke silonya sekarang juga. Solo mengatakan helmnya ada di tempat aman. Namun Solo pun tak akan memberikan helm itu sebelum Juliet menguras airnya agar tidak meluap. Karena jika membantunya maka kita akan impas. Juliet mengatakan kalau dia harus menolong semua orang yang ada di silonya. Dan tidak peduli pada Solo karena Solo hanya satu orang. Namun Solo pun terus saja memaksa Juliet. Karena nantinya mereka semua juga akan mati. Sama dengan orang-orang yang ada di silo ini. My suit. Die any day now, just like the people of this silo died. It's up to you. Dan dengan begitu episode 6 pun berakhir cuy. Ending yang sangat menggregetkan.